Perkenalkan, nama saya Nirmala Febriani Jaya, NIM 6193210026, kelas IKOR B 2019. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi tentang psikologi olahraga. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu psikologi olahraga. Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, mulai dari perilaku sederhana sampai pada perilaku yang kompleks. Nah, perilaku yang ditampilkan seseorang dapat bersumber dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah berguna untuk membantu mengembangkan bakat olahraga yang ada di dalam diri seseorang sehingga dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Jadi dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi yang optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Lantas, mengapa psikologi olahraga diperlukan dalam olahraga? Yang pertama, meningkatnya stres dalam pertandingan dapat menyebabkan atlet itu bereaksi secara negatif, baik dalam hal fisik maupun psikisnya, sehingga kemampuan olahraganya menurun. Yang kedua, mereka dapat menjadi tegang, denyut nadi meningkat, berkeringat dingin, cemas akan hasil pertandingan, dan mereka merasakan sulit berkonsentrasi. Keadaan ini seringkali menyebabkan atlet tidak dapat menampilkan permainan terbaiknya. Para pelatih pun menaruh minat terhadap bidang psikologi olahraga, khususnya dalam pengendalian stres. Psikologi olahraga juga diperlukan agar atlet berpikir mengenai mengapa mereka berolahraga dan apa yang ingin mereka capai. Sekali tujuannya itu sudah diketahui, latihan keterampilan psikologis dapat menolong tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya, bagaimana psikologi olahraga dapat membantu atlet agar memiliki mental yang tangguh? Yang pertama, atlet harus dipandang secara individual, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, membantu mengenal profil setiap atlet. Dengan cara dapat dilakukan pemeriksaan psikologis yang biasanya dikenal dengan istilah psikotes dengan bantuan psikometri. Profil psikologis atlet biasanya berupa gambaran kepribadian secara umum, potensi intelektual, dan fungsi daya pikirnya yang dihubungkan dengan olahraga. Atlet berbakat tidak hanya bisa dilihat dari profil psikologisnya saja, karena ini tidak bisa memastikan anak akan berhasil atau gagal, karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek psikologis yang berperan dalam olahraga, dimulai dari berpikir positif, penetapan sasaran, motivasi, emosi, kecemasan dan ketegangan, kepercayaan diri, komunikasi, konsentrasi, dan yang terakhir adalah evaluasi diri. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah berpikir positif. Banyak sekali manfaat dari kita berpikir positif. Yang pertama, dengan membiasakan diri berpikir positif, maka itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita, meningkatkan motivasi, dan kita bisa dengan mudah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian yang kedua, berpikir positif itu merupakan modal utama untuk dapat memiliki keterampilan psikologis atau mental yang tangguh. Kemudian yang ketiga, pikiran positif akan diikuti dengan tindakan dan perkataan yang positif pula, karena pikiran akan menuntun tindakan. Aspek yang kedua yaitu penetapan sasaran. Penetapan sasaran atau goal setting ini merupakan dasar dari latihan mental. Seorang pelatih itu harus atau perlu membantu setiap atletnya untuk bisa menetapkan sasaran atau tujuan dari atlet tersebut, baik sasaran dalam latihan maupun dalam pertandingan. Sasaran tersebut mulai dari sasaran jangka panjang,
menengah, sampai sasaran jangka pendek yang lebih spesifik. Nah, di sini kita akan membahas 3 syarat menetapkan sasaran. Syarat yang pertama yaitu sasaran itu harus menantang. Yang kedua, sasaran itu harus dapat dicapai. Dan yang ketiga, sasaran harus meningkat. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi yang kuat itu menunjukkan bahwa dalam diri seseorang tersebut tertanam dorongan yang kuat untuk dapat melakukan sesuatu. Motivasi itu ada yang intrinsik dan ada juga yang ekstrinsik. Kemudian motivasi yang baik itu tidak mendasarkan dorongannya pada faktor ekstrinsik seperti hadiah, penghargaan, tetapi motivasi yang baik, kuat, dan lebih lama menetap itu berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah, aspek selanjutnya yaitu tentang emosi. Ada berbagai macam emosi yang kita kenal, seperti senang, sedih, marah, cemas, takut, dan sebagainya. Jadi, bentuk-bentuk emosi tersebut pada setiap orang berbeda-beda. Tetapi perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi yang kita miliki itu supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Pengendalian emosi dalam pertandingan olahraga seringkali menjadi faktor penentu kemenangan. Pelatih itu juga harus bisa mengetahui dengan jelas bagaimana gejolak emosi yang dimiliki oleh atletnya. Bukan saja dalam pertandingan, tetapi juga dalam latihan dan kehidupan sehari-hari. Gejolak emosi kadang dapat mengganggu keseimbangan psikofisiologis seperti gemetar, sakit perut, kejang otot, dan sebagainya. Aspek yang selanjutnya yaitu kecemasan dan ketegangan. Kecemasan ini berhubungan dengan perasaan takut atau kehilangan sesuatu, kegagalan, rasa salah, dan lain sebagainya. Kecemasan-kecemasan ini kadang membuat atlet menjadi tegang, sehingga bila terjun dalam pertandingan, bisa dipastikan penampilannya tidak akan optimal. Untuk itu, telah banyak diketahui berbagai teknik untuk mengatasi kecemasan dan ketegangan yang penggunaannya tergantung dari macam kecemasannya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang teknik mengatasi ketegangan dan kecemasan dalam pertandingan. Nah, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dan menemukan sumber utama permasalahan kecemasan kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita melakukan latihan simulasi, yaitu latihan di bawah kondisi seperti dalam pertandingan sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, usahakan untuk mengingat, memikirkan, dan merasakan kembali saat-saat ketika mencapai penampilan paling terbaik atau paling mengesankan. Kemudian yang keempat, lakukan latihan relaksasi progresif. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan latihan otogenik. Kemudian ada tambahan juga yaitu lakukan latihan pernapasan dengan bernapas melalui mulut dan hidung serta secara sadar. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mendengarkan musik dan yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri sudah pasti menjadi salah satu faktor penentu suksesnya seorang atlet. Kurang atau hilangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri mengakibatkan atlet tampil di bawah kemampuannya. Peran pelatih dalam menumbuhkan rasa percaya diri atletnya sangat besar, dengan cara salah satunya memberikan penghargaan kepada anak didiknya. Aspek yang selanjutnya yaitu komunikasi. Lakukan komunikasi dua arah antara atlet dengan pelatih. Jangan timbul salah pengertian yang menyebabkan atletnya merasa diperlakukan tidak adil dan atau tidak percaya dengan pelatihnya. Keterbukaan pelatih dalam hal program latihan akan membantu terjalinnya komunikasi yang baik. Pelatih membuat aturan dan sanksi dalam latihan dan menjelaskan kepada anaknya. Peraturan yang dibuat haruslah dijalankan secara konsekuen. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Kesadaran seseorang tertuju kepada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Dalam olahraga juga konsentrasi itu sangatlah penting. Dalam olahraga, masalah yang paling sering timbul akibat terganggunya konsentrasi adalah berkurangnya akurasi lemparan, pukulan, tendangan, dan tembakan sehingga tidak mengenai sasaran.
Untuk menghindari keadaan tersebut perlu dilakukan latihan konsentrasi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi diri. Nah, usaha atlet untuk mengenali keadaan yang terjadi pada dirinya sendiri sangatlah penting. Untuk mengenali kelemahan dan kelebihan dirinya, atlet tersebut harus mengevaluasi hal-hal yang telah dia lakukan. Pelatih juga perlu menginstruksikan atletnya untuk memiliki buku catatan harian mengenai latihan dan pertandingan. Nah, di sini dijelaskan tentang isi buku catatan yang harus diisi oleh atlet tersebut. Yang pertama, di situ harus ada target jangka panjang, menengah, dan jangka pendek dalam latihan pertandingan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dilakukan dan dipikirkan sebelum latihan atau pertandingan. Kemudian suatu gerakan atau penampilan yang mengesankan. Kemudian catatan mengenai kelemahan dan kelebihan lawan yang akan dihadapi dan strategi untuk menghadapinya. Kemudian hasil dan jalannya pertandingan. Selanjutnya, hal yang mengganggu emosi atau membuat penampilan jadi buruk. Kemudian penghargaan yang didapat atas suatu keberhasilan. Nah, persiapan pertandingan itu ada beberapa. Yang pertama, ada persiapan sebelum hari pertandingan, persiapan pada hari pertandingan, persiapan saat pertandingan, dan persiapan setelah hari pertandingan. Yang pertama yaitu sebelum hari pertandingan. Sebelum hari pertandingan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh atlet seperti yang ada di slide ini. Yang pertama yaitu mengumpulkan data mengenai kekuatan dan kelemahan lawan, kemudian terus memantau kemajuan atlet, kemudian memantau tingkat kecemasan atlet, dan terakhirnya pada malam hari sebelum pertandingan, tidurlah pada saat yang tepat. Tidak perlu tidur terlalu cepat. Sebelum tidur, lakukanlah latihan relaksasi dan visualisasi. Kemudian pada hari pertandingan, bangun tidur pada saat yang tepat. Malamnya juga harus tidur cukup dan tidak berlebihan. Kemudian berangkatlah ke tempat pertandingan pada saat yang tepat. Kemudian di tempat pertandingan, pelatih perlu mengenali atlet mana yang berada di dekat teman-temannya dan mana yang lebih suka menyendiri. Kemudian saat melakukan pemanasan, atlet hendaknya meningkatkan level semangat dan tetap berpikir positif. Kemudian saat pertandingan, yang harus dilakukan yang pertama relaksasi, kemudian memusatkan perhatian, kemudian berpikir positif dan optimis. Kemudian jangan terlalu banyak menganalisa karena itu hanya membuang-buang pikiran saja. Kemudian bermainlah dengan irama sendiri, kemudian menjalankan strategi yang telah disiapkan, kemudian hindari semua hal-hal negatif. Kemudian jika bermain bagus, jangan bertanya apa perlu saya mengganti apapun, biarkan berjalan sedemikian rupa. Kemudian setelah hari pertandingan, mintalah atlet untuk mencatat hal-hal positif maupun negatif yang dirasa berpengaruh terhadap pertandingannya dan penampilannya. Kemudian evaluasi penampilan dalam pertandingan. Kemudian putuskan apakah perlu diadakan penyesuaian terhadap program pelatihan, dan kemudian pusatkan perhatian terhadap aspek-aspek positif dari penampilan dalam pertandingan. Pelatih sebagai pembina mental atlet. Jadi di sini pelatih juga memiliki peran untuk membina mental atlet. Pelatih dalam olahraga dapat mempunyai fungsi sebagai pembuat atau pelaksana program latihan, sebagai motivator, konselor, evaluator, dan yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kepelatihannya. Kepribadian seorang pelatih dapat pula membentuk kepribadian atlet yang menjadi asuhannya. Baik, demikian saja penjelasan saya mengenai psikologi olahraga. Jika ada kesalahan kata ataupun ketidaksesuaian materi, saya meminta maaf. Semoga materi yang telah saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih, salam olahraga.